Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan operator dan rumus dasar Microsoft Excel 2016. Setelah sebelumnya kita telah belajar dari tampilan hingga fitur-fitur dasar yang ada pada Microsoft Excel 2016. Sekarang saatnya kita belajar rumus-rumus dasar serta operatornya ya. Sebelum masuk ke operator dan rumus dasar, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama adalah dari struktur formula itu sendiri ketika kita menggunakan rumus dalam Microsoft Excel. Secara umum strukturnya seperti itu. Ada argumen di mana ini merupakan isinya ya, bisa macam-macam, bisa merupakan logical state, bisa merupakan teksnya, bisa merupakan value. Lalu ada nama fungsinya, ini salah satu contohnya if. Dan yang terakhir ada argumen tooltip ya. Jadi ketika kita menulis rumus pada Microsoft Excel, itu biasanya dikasih tahu sama Excelnya. Untuk rumus ini cara penulisannya atau susunan rumusnya seperti apa. Lalu masuk ke operator. Di operator ini sebenarnya ada banyak ya. Ada 3, salah satunya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika itu ya berarti berkaitan dengan hitung-menghitung ya. Seperti plus, contohnya 3 tambah 3, B5 tambah 10, B5 itu sel ya, berarti sel yang berada di kolom B baris kelima. Bisa juga B5 tambah 6 dan seterusnya. Minus pun juga sama seperti itu, dengan angka maupun pengurangan dengan value yang ada dalam sel. Asterik itu perkalian, sama juga bisa dengan angka maupun sel. Ada forward, pembagian, ada persen berarti ya persentase ya, 10% misalnya, 20% dikali 50%. Caret itu perpangkatan. Biasanya kalau value-nya sebuah angka bisa kita pangkatin, contohnya seperti A7 pangkat 2 atau mau angka biasa 2 pangkat 2 pun bisa. Selanjutnya ada operator komparasi berarti membandingkan ya, seperti equal. A1 sama dengan B1 berarti value sel A1 sama dengan value di sel B1. Ada lebih besar dari, ada kurang dari, lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Ini bisa ya berlaku misalnya kalian pair dengan angka maupun dengan value yang ada dalam sebuah sel. Lalu yang terakhir ada operator referensi. Kolon contohnya ada B1 sampai dengan C6, itu bahasanya seperti itu. Dalam rumus nanti kita akan lihat di contoh penggunaan rumus pada Microsoft Excel yang akan dipraktikkan. Lalu ada titik koma itu biasanya untuk menentukan setiap bagian-bagian dari logical state maupun logical text ya, atau logical state maupun angka atau maupun sebuah pernyataan yang ada dalam sebuah formula. Lanjut, ada rumus Excel dasar ya. Rumus Excel dasar ini sangat banyak, tapi untuk saat ini kita bagi 2. Bagian pertama ada sum, jumlah, average untuk menghitung rata-rata, min untuk mencari nilai terendah, max untuk mencari nilai tertinggi, ada if, pernyataan jika apa, maka apa, selain itu apa, ini seperti itu, nanti akan kita contohkan. Lalu ada round, pembulatan, count dan counta. Kalau counta ini biasanya digunakan untuk menghitung value berupa angka maupun teks, sedangkan kalau count itu menghitung value berupa angka saja. Lalu ada rumus dasar seperti lookup, VLOOKUP, left, mid, dan right. Itu akan dibahas nanti di video selanjutnya. Sampai sini kita lanjut langsung ke latihan ya. Nah, di sini sudah ada contoh latihan soal dengan outline yang saya tulis nih ya. Ada 7. Menulis if menggunakan dengan max, menggunakan rumus min, sum, average, round, dan count. Nah, yang pertama misalnya nih ya, langsung aja ya ke if nih, misalnya kita pengen menggunakan if. Cara penulisannya seperti apa? Tentu seperti yang sudah dibilang di awal ya, kita udah lihat struktur formula, bisa selalu diawali dengan sama dengan. Lalu penulisan nama fungsinya if, lalu buka kurung. Logical test, contoh misalnya kita ambil contoh nilai ini.
Jika C4 ya, C4 itu berarti nilai yang ada di sini yaitu 55. Jika C4 kalau sesuai dengan poin-poin yang ada di sini, nomor 1 nih ya, jika nilainya lebih kecil dari 75, berarti maka jika C4 lebih kecil dari 75, maka kata dia apa? Titik koma ya, karena sudah beda argumen lagi, beda pernyataan lagi. Kita ingin menyatakan suatu pernyataan, kalau misalnya ini benar apa, berarti kalau kata dia remedial, berarti kita tulis remedial. Jika ini tidak benar, salah, pernyataannya salah, maka lulus. Nah, cara bacanya berarti jika C4 55 lebih kecil dari 75, maka jika ini memang benar, remedial. Namun jika ini ternyata pernyataan logical state-nya ini atau logical test-nya ini salah, maka harusnya lulus. Berarti ini jawabannya apa? Harusnya remedial. Nah, remedial. Nah, untuk mengaplikasikan rumus ini ke baris-baris yang ada di bawahnya ini, kita boleh dengan copy paste, pastenya paste spesial ya, paste spesial. Bisa di copy lalu di paste spesial di sini yang biasanya formula dan number formatting, atau bisa juga dengan autofill. Autofill tuh jadi ada nih di pojok kanan bawah, kalau misalnya udah berubah jadi plus seperti ini, kalian langsung tarik, nah langsung bisa ketemu hasilnya semua. Oke, nomor 1 sudah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita mencari nilai tertinggi dan max. Nah di bawah sini juga ada nih, kita pengen tahu nih dari nilai ini semua mana nilainya yang paling tinggi. Kita kan nggak, kalau misalnya datanya banyak kan susah ya mencari satu-satu. Oh ini nilainya lebih gede, oh ini lebih gede lagi, oh ini lebih gede lagi. Itu akan makan waktu, tapi dengan rumus semuanya akan menjadi mudah. Caranya sama dengan selalu diikuti dengan nama fungsi max buka kurung. Nah caranya kalau bisa digunakan dengan angka, bisa kita tulis manual ya, misalnya 55, selanjutnya 62, selanjutnya 90, itu bisa. Namun ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan operator referensi, yaitu kolon. Contohnya misalnya dari C4 kita ambil nih range-nya sampai siswa yang bernama Adam Pribadi, itu nilainya ada di kolom C19. Maka dengan begini si Excel akan mencari nilai berdasarkan range yang udah kita kasih tahu nih segini. Dan dari range ini ternyata nilai yang paling gede adalah 99. Nah, benar kan 99. Nah, hal ini juga sama berlaku dengan min. Min juga sama. Yang kita tulis ya, ingat sama dengan diikuti dengan nama fungsi, lalu range-nya dari C4 ini hingga sampai C19. Nama sila Adam Pribadi sampai sini ya. Ketemu nilai terkecilnya, oh ternyata nilai terkecilnya 35. Lalu bagaimana dengan total score? Total score pun juga sama. Ingat, untuk menghitung sum cukup dengan menggunakan rumus sum ini yang udah dikasih tahu nih ya, ada nih ya. Jadi kita udah nomor 4, langsung kita coba aja. Buka kurung, lalu kita cari range-nya dari C4 19 lalu kurung. Nah, muncul ya. Oh iya, ini tuh kalau misalnya di Microsoft Excel kalian bisa menulis rumusnya di sini nih, atau langsung di sininya juga bisa, langsung bisa ketulis. Sama ya, hasil di sini namanya juga sama. Misalnya lalu lanjut ya, kita ke tadi 1 sudah, if, 2 max sudah, min sudah, sum sekarang sudah, lalu kita ke average. Average pun juga sama. Cara penulisan formula selalu diikuti sama dengan terlebih dahulu, lalu nama fungsinya average, buka kurung, lalu cari range-nya. Nah, seperti ini. Nanti langsung akan ketahuan rata-ratanya berapa. Nah, lalu kita masuk ke nomor 6 ya. Nah, ini penggunaan rumus round. Round itu pembulatan. Kalau misalnya kita perhatikan, di sini kan nilainya 77, sekian ya. Nah, dengan rumus round, kita bisa membulatkan si nilai tersebut dengan format default ya, format bawaan dari Excel. Katakan misalnya ingin pembulatan sel yang ada di C24.
Lalu pengennya ada satu aja deh di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma. Jadi nggak hanya satu. Lalu di enter. Nah, akhirnya kan jadi pembulatan 77,1. Nah, lalu bagaimana dengan ini kan ada lagi nih. Misalnya kalian remedial nih, anak-anak udah remedial. Katakan nilainya naik semua 85, ada yang 90, ada yang jadi 87, ada yang jadi 96, ada yang jadi 90 lagi. Misalnya ada yang misalnya jadi 100 misalnya. Ada yang misalnya jadi 89 misalnya. Nah, untuk sama hal yang dilakukan biar cepat, kalian bisa menggunakan copy paste-nya paste spesial ya, paste kalau bahasa Indonesia paste spesial, atau ya bisa juga langsung menggunakan copy lalu di enter. Nah, kalau di enter tuh nanti langsung ketahuan, oh nilai yang tertinggi 100. Hal yang sama juga bisa dilakukan yang rumus bawahnya ya, yang min, Ctrl C langsung enter. Ini ketahuan nih nilainya, oh nilai yang terendahnya 85. Terus bisa juga total score, misalnya total score juga bisa bukan hal sama, boleh dilakukan. Misalnya pastenya mau lewat sini bisa, ini juga bisa langsung misalnya paste spesial, ini pun juga bisa. Ini nggak perlu ya kalau ini kan karena udah angkanya sudah bulat, jadi kalaupun misalnya kalian paste atau paste ya hasilnya akan sama aja karena sudah bulat hasilnya. Nah, lalu bagaimana dengan mencari total siswa yang remedial? Caranya sangat simpel ya. Caranya kalian bisa menggunakan rumus count ini yang nomor 7 yang terakhir. Rumus count bisa kalian tulis seperti ini. Lalu penulisannya kalian bisa menggunakan operator referensi. Jadi kita menyuruh Excel untuk menghitung mana nih sel-sel yang memiliki value sehingga nanti terhitung sebagai sebuah angka. Range-nya berarti dari Novel Muhammad ya sampai Adam Pribadi, di mana nilainya berarti ada di E4 sama hingga ya E19. Diulang lagi E4 hingga E19. Dari E4 berarti E19. Langsung. Nah, ternyata total siswa yang remedial itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Benar ya? Betul. Nah, seperti itu kurang lebih penggunaan rumus dasar yang ada di Microsoft Excel. Nah, mungkin di sini kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan karena durasi di video ini terbatas. Terima kasih dan semoga paham ya, semoga mengerti dengan pembahasan seperti ini. Terima kasih.